Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan serta hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam di atas Islam dan sunnah dan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali yaitu pembahasan kita tentang hadis Arba'in An-Nawawi. Sekarang kita masuk hadis yang ke-31. Ya, hadis yang ke-31, ya, kita bacakan hadisnya. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza 'amiltuhu ahabbani Allah وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia mengatakan seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang jika aku kerjakan Allah akan mencintaiku dan manusia pun akan mencintaiku. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Terus sekalian rahimahullah, ya, sekali lagi hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in ini merupakan manusia-manusia yang paling bersemangat di dalam meraih setiap kebaikan. Ya, dalam meraih setiap kebaikan, di dalam beramal soleh, di dalam apa-apa yang bisa mengantarkannya ke dalam surga. Mereka para sahabat adalah manusia yang paling terdepan dalam kebaikan. Ya, jadi jangan sekali-kali kita merasa lebih baik agama kita, lebih baik amal soleh kita, lebih semangat dalam kebaikan dibanding para sahabat sekalian. Jadi kita semuanya tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita ingin melakukan suatu kebaikan dalam masalah agama, di garis bawah ini, kebaikan dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, amal soleh dan sebagainya, maka kalau Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah mencontohkan hal tersebut, maka itu bukan termasuk dari bagian dari agama. Kenapa? Karena laukana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya itu sesuatu yang baik dalam agama, pasti mereka sudah mendahului kita untuk melakukannya. Begitu sekali. Ini dalam masalah apa? Agama. Kita mengamalkan ini, mengamalkan itu, memperingati
maka kita lihat prakteknya para salaf kita. Nabi dan para sahabat pernah nggak merayakan sesuatu dalam agama seperti yang kita rayakan seperti ini? Kalau mereka tidak pernah merayakannya, padahal sebenarnya mereka mampu, tidak ada penghalangnya, maka itu termasuk bid'ah dalam agama, mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Karena Islam itu hanya memiliki 2 hari raya saja atau Id yang diperingati setiap tahun, yaitu apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Sudah itu tokil sekalian. Tidak ada dalam Islam itu hari raya ini, itu hari besar ini, tidak ada. Seandainya itu bagian dari agama, pasti Nabi dan para sahabat sudah melakukannya, sudah gede-gedean merayakannya sekalian. Oh, mereka mampu kok, mereka paling semangat dalam beragama. Pertanyaannya, kenapa kok mereka tidak melakukan? Berarti itu bukan apa? Termasuk bagian dari agama. Ini prinsip sekian kaidah. Laukana khairan la sabaquna ilaihi. Seandainya itu baik, pasti mereka para sahabat telah mendahului kita. Jangan klaim itu kan dalam rangka cinta kepada Nabi, cinta kepada ini. Apakah para sahabat tidak cinta kepada Nabi? Loh, jangan salah sekalian. Cinta mereka kepada Nabi itu tidak hanya sekedar apa? Lisan saja. Kalau kita kan kadang cuma lisan saja nih. Saya cinta Allah, cinta Nabi, cinta Rasul ya. Nabi memerintahkan ini itu ya, alasannya macam-macam ya. Tapi kalau para sahabat itu cinta mereka itu sudah dibuktikan. Tidak hanya dengan harta tapi dengan apa? Darah misalnya. Mereka berani mati membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sekali-kali kita merasa apa? Lebih cinta kepada Nabi dibanding para sahabat. Ini jangan sekali. Jauh kita dibandingkan mereka. Ini diantara yang saya bilang dari hadis ini. Jadi banyak sekali seperti ini. Para sahabat bertanya kepada Nabi tentang amal soleh apa yang bisa mengatakan surga dan seterusnya, banyak sekali. Kemudian di sini sahabat tadi bertanya, amalan apa yang bisa kita kerjakan yang dengan amalan itu nanti Allah bisa mencintai kita dan juga manusia juga mencintai kita. Kan yang sulit kan ini sekali. Kalau kita mengklaim mencintai Allah, semua orang bisa. Saya cinta Allah, cinta Rasulullah. Tapi yang penting itu Allah itu cinta gak sama kita, itu yang jadi masalah. Jangan sampai cinta kita itu apa? Bertepuk sebelah tangan. Kita hanya klaim cinta Allah, ternyata Allah tidak cinta sama kita. Itu musibah. Maka yang penting itu bukan bagaimana kita mengklaim cinta kepada Allah, tapi yang penting itu apa? Gimana supaya Allah itu bisa cinta sama kita. Itu maksudnya. Maka pastikan amal kita itu apa? Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa tadi resepnya? Supaya cintai Allah, maka zuhudlah terhadap dunia. Nah, ini juga perlu kita jelaskan dulu sekalian tentang zuhud. Kalau kita mendengar kata zuhud yang terlintas pada pikiran kita itu apa? Orang yang pakaiannya compang-camping, terus kemudian apa? Pakaiannya setambalan kabeh, nyeker seperti ini zuhud ini, masya Allah ini. Makannya di warung sederhana, masya Allah ini orangnya zuhud sekali gitu. Ini yang terlintas di pikiran kita. Jadi kita menganggap orang yang meninggalkan dunia itu kita anggap sebagai zuhud. Makanya juga perlu diluruskan sekalian. Jadi ternyata zuhud ini merupakan amalan hati. Jadi tidak bisa kita ngeklaim memvonis orang. Ada Pak Ustadz nggak tumpahannya Pajero, misalnya ini. Tumpahannya kok mobil api, ini orang zuhud ini istapopo gitu. Maka tidak bisa kita seperti itu sekalian. Karena zuhud ini amalan hati. Bisa jadi Pak Ustadz atau Pak Kiai yang tumpahannya mobil nih, bisa jadi dia lebih zuhud daripada
tukang beca bisa jadi. Karena dia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Dan jadi sebagai wasilah saja. Gitu. Jadi apa itu zuhud? Ya. Banyak ulama mendefinisikan zuhud. Ya. Di antara definisi zuhud, ya, ini adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ya. Jadi perlu kita garis bawahi, yaitu apa itu zuhud? Meninggalkan sesuatu apa saja yang tidak bermanfaat untuk apa? Akhirat. Inilah zuhud bahasanya. Atau dia mengatakan zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah zuhud bahasanya. Jadi zuhud apa? Meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Kalau kita melakukan sesuatu, ini kita gunakan untuk hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, bukan untuk akhirat kita, maka kita bukan orang yang zuhud. Kita berambisi kepada dunia, ini bukan orang zuhud loh sekalian. Meskipun dia zahirnya tampak sebagai orang yang sederhana, tapi sebenarnya hatinya itu apa? Sangat berambisi kepada dunia. Ya cuma masih apes saja, belum dapat kesempatan untuk apa? Apes saja dia. Sebenarnya orang ini gantung, padahal hatinya itu ambisan. Ini bukan zuhud sekalian. Meskipun pakaiannya compang-camping. Apa buktinya? Buktinya para sahabat Nabi itu ada yang miskin, ada yang kaya. Yang kaya seperti siapa? Abdurrahman bin Auf. Pertanyaannya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini orang yang zuhud atau tidak? Loh, berarti jenengan mengatakan, oh itu jadi zuhud. Abdurrahman kok sugih? Berarti gak zuhud nih. Apakah berarti kita mengatakan seperti itu? Mereka adalah orang yang zuhud sekalian. Meskipun mereka kaya, mereka tidak menjadikan kekayaan itu sebagai apa? Tujuan utama. Tidak menjadikan harta itu masuk ke hatinya. Maka ketika mereka dapat harta yang banyak, mereka gunakan untuk apa? Hal-hal yang bermanfaat untuk apa? Akhiratnya. Untuk sedekah, nyumbang apa? Ketika perang Tabuk, berapa ekor unta banyak sekali. Itu kalau dirupiahkan sekarang itu bisa MM-an itu, miliaran kan. Sekali sedekah itu miliaran beliau. Adapun kalau kita orang zaman sekarang, sedekah nilai jutaan sudah apa? Wah, sudah merasa luar biasa. Ini Pak, ini sedekahnya jor-joran. Padahal kalau dibanding sahabat, ini nggak ada apa-apanya kan sedekah sahabat ini. Atau benar sekali sedekah apa? MM-an Pak. Jadi beliau sangat zuhud, meskipun kaya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau pernah mensedekahkan semua hartanya, bayangkan. Mensedekahkan semua hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka beliau menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Oh, ini luar biasa, Pak. Ini tawakal tingkat tinggi, Pak. Kita tidak mampu. Kita kalau mau sedekah sudah apa? Hitung-hitungan, Pak. Nah, ini ke sang anakku sekolah ya. Oh, ini sisanya sak ini, ya siki wae sing disedekah. Dia menyisihkan dulu tuh, Pak. Nah, ini aku siswa gak makan atas kabeh. Seperti itu kita, Pak. Kalau Abu Bakar dulu sedekah semua, Pak. Maka saya sampai apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau mensedekahkan separuh hartanya, dia kemudian bergumam dalam hatinya, kali ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Karena beliau merasa apa? Sulit mengalahkan Abu Bakar ini, Pak. Dalam amal soleh itu sulit, Pak, Abu Bakar ini. Kemudian ketika ada apa? Momen untuk sedekah, Umar kemudian apa? Mau mensedekahkan sebagian hartanya. Beliau berharap, ini kali ini saya mengalahkan Abu Bakar. Kalau sahabat itu begitu, Pak. Ingin mengalahkan dalam masalah apa? Amal soleh. Kalau kita kan bukan ya. Aku itu tutup mobil sing apik, kudu iso ngalahke tanggoku, kudu apik, mobilku timbang mobile tanggoku.
awas ya, aku tak tunggu sing rapi gitu kan gitu. Kalau sahabat tidak. Ternyata kemudian Umar menunggu ini Abu Bakar ini nyumbang berapa ini. Ternyata apa? Abu Bakar datang apa? Mensedekahkan semua hartanya. Maka Umar mengatakan, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selama-lamanya. Sudah. Abu Bakar ini manusia terbaik ya sedekahnya macam-macam. Seperti itu. Ini orang yang zuhud. Jadi dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ya, ini zuhud. Jadi zuhud ini amal hati sekalian. Ya. Jadi bisa jadi orang naik mobil dia lebih zuhud daripada orang yang jalan kaki, Pak. Ya. Orang jalan kaki tapi di hatinya itu isinya dunia, Pak. Ya. Isu aman sore boleh dunia, cuma apa saja nggak dapat ya, Pak. Ya. Tapi mikirnya dunia, sesuk iki boleh duit ini, sesuk iki ngapusi sapa neh gitu, Pak. Dunia. Seperti itu ya. Jadi jangan kita salah persepsi. Nah ini ketika kita bisa zuhud seperti ini terhadap dunia, ya dengan pengertian seperti tadi itu, ya, maka Allah akan mencintai kita. Nah kemudian yang tips yang kedua, ya, supaya manusia mencintai kita, ya, tadi Nabi mengatakan apa? Zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Artinya apa? Artinya ketika kita sekalian ya, merasa tidak butuh dengan manusia, tidak berambisi dengan apa yang ada di tangan manusia, ya, berupa harta, dunia dan seterusnya, ya, maka manusia akan mencintai kita. Ya. Dan itu kita juga merasakan ya, kalau ada orang, ya, itu ketemu kalau mesti jaduan, ya, itu kita mesti akan apa? Ini masih jauh duitnya, agar ketemu onok aja kayak gitu ya. Atau misalnya ada orang menjilat misalnya dia menjilat ya, supaya pengen apa? Dapat jabatan, dapat harta. Itu mesti kita tuh tidak suka dengan seperti itu, Pak. Ya, nggak suka. Tapi kalau ada orang itu dia nggak butuh dengan manusia, maka manusia pun akan mencintainya. Oh ini Pak ini luar biasa. Ya. Dia melakukan ini itu bukan mengharapkan apa? Mengharapkan apa yang ada di sisi manusia, nggak mengharapkan duit, nggak mengharapkan jabatan, ya. Tidak bukan karena supaya bisa menduduki posisi di apa misalnya, ya, di jabatan apa, ya, kepengurusan apa, tidak, ya. Dia murni apa? Pengen dakwah kepada manusia. Tidak butuh dia dengan apa yang di manusia, karena dia cari bukan apa yang ada di manusia. Maka orang seperti ini, Pak, ya, manusia akan mencintainya, akan segan kepadanya, dihormati oleh manusia. Tapi kalau ada orang itu nih melakukan kebaikan, dia punya tujuan tertentu, ya, ingin meraih jabatan ini, ya, ingin menguasai apa, ya, partai atau apa misalnya. Ini orang akan tidak suka seperti ini. Alah, ini paling ujung-ujungnya apa? Golek jabatan. Jabatan ujungnya apa? Golek ceperan. Gitu. Kita akhirnya nggak respect lagi kalau seperti ini. Meskipun mulutnya berbusa-busa. Saya ini ingin kebaikan ini dulu, gitu, gitu. Itu orang itu bisa nilai. Ya, maka ini tips dari Rasulullah SAW. Maka sudah jangan akibat manusia. Kita aja berambisi dengan apa aja pada manusia. Maka manusia akan mencintai kita. Ya. Kemudian yang terakhir, apa tips, ya, supaya kita bisa menerapkan zuhud ini, sekalian. Ya. Jadi bagaimana cara menanamkan zuhud pada diri kita? Ya. Maka ini ada resep dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang rahasia sikap zuhudnya kepada dunia, maka beliau menjawab rahasianya ada dalam 4 perkara. Yang pertama, aku merasa yakin pada rizkiku tidak akan diambil oleh orang lain. Jatah rizkiku tidak akan diambil oleh orang lain. Kalau Allah sudah diambil orang lain, sehingga hatiku merasa tenang. Jadi kalau kita punya keyakinan seperti ini, Pak, kita berdagang, kita bekerja jabatan tertentu, tenang saja, Pak. Kalau jabatan itu sudah rezeki saya, Pak, maka saya yang akan dapat jalan mesti, Pak. Nggak mungkin diambil orang lain. Kalau ternyata yang naik orang lain, ya berarti itu bukan apa? Rezeki saya, Pak. Oh, berarti ya rezeki yang kaya. Maka hati kita, Pak, tenang, Pak.
bukan apa? Wah, kok kayak semunggah. Padahal berjuang suwe aku, pinter aku, kayak kok semunggah piye? Ojo-ojo nyoba aja seterusnya ke hati kita apa? Tenang, Pak. Apa tidak tenang, hasad dan seterusnya. Maka ini penting sekali. Kita berdagang, ya. Kita sepi, tetangga kita rame. Oh, berarti dino iki rezekinya kayak mungkin rezeki saya besok rame. Hati kita tetap apa? Tenang, Pak. Orang gundul, orang gondi dan seterusnya seperti ini. Ini resep yang pertama. Resep yang kedua, ya. Aku merasa yakin bahwa amal ibadahku ini tidak akan dapat digantikan oleh orang lain. Maka aku pun sibuk memperbanyak amalku. Karena masing-masing ini apa? Mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Ya. Kalau kita pengen pahala sholat, ya kita harus sholat, Pak. Tidak bisa Pak, titip wong liya, Pak, titip ya jenengan sholat engko atas nama jenengku. Tidak bisa, Pak. Yang dapat pahala ya orang lain. Kalau kita nggak sholat, atau pengen dapat pahala sholat. Kalau pengen apa? Pengen dapat pahala ibadah, ya kita melakukan ibadah itu, Pak. Tidak bisa diwakilkan, Pak, enak sendiri. Pak, aku ini gak bisa maca Quran, Pak. Piye caranya supaya aku bisa untuk pahala maca Quran? Sampean maca Quran ya tak bayar ya. Engko niatno apa? Kirimno gue aku pahalane, ben aku entuk pahala. Lah kok enak, Pak. Kalau cara seperti ini, apa gak gelem apa? Gak gelem belajar ngaji ya, Pak, males, Pak. Sampean betul belajar ngaji, Pak. Wah, gampang, Mas. Iku mau karek bayar sak tim sak rombongan kayak sak paket Mas borongan. Wah, aku maca Quran gue aku pahalane, Pak. Untuk aktif pahala. Enak sekali, Pak. Kalian bayar uang, tidak bisa. Kalau kita tidak baca Quran, ya tidak dapat pahala baca Quran. Nah, supaya bisa baca, ya belajar, Pak, gitu. Ini kan kayak seperti ini akhirnya menjadikan orang apa? Malas untuk belajar agama, gampang gitu. Gampang kok bayar uang untuk ngake aku serampung, beres itu surga. Kayaknya aku bilang ditakoi, jawab saja, saya muridnya Mbah Fulan. Nah, beres itu ada kan itu. Saya tidak sebutkan namanya ya. Kalau neng alam kubur itu ditakoni malah bukan nangkir, gak usah khawatir. Ngomong apa? Allah ini muridnya apa? Mbah Fulan, lah kok enak, Pak. Ya, masih keturunan Nabi, Pak. Kalau nggak beramal soleh, nggak manfaat itu nasabnya, Pak. Napa meneh cuma murid. Nggak beramal soleh apa boten. Kemudian, ketika kita merasa kalau ibadah kita amal ibadah kita tidak mungkin diganti orang lain, maka kita akan semangat untuk apa? Beribadah, karena kita sendiri yang akan menikmati hasilnya, Pak. Kalau pengen dapat pahala banyak, yuk kita sendiri yang ibadah. Jadi kita sendiri yang ibadah. Kemudian yang ketiga, berbeda kalau sifatnya kasuistik ya. Nah, misalnya orang tua kita punya nazar apa, misalnya ya, pengen umroh misalnya, kemudian sudah meninggal dunia, nah, maka ini boleh, Pak. Ahli warisnya, Pak, mengumrohkan ya, misalnya badal ya, atas nama orang tua kita. Ini sifatnya kasuistik, nah seperti itu boleh kalau kasus seperti ini. Tapi secara umum ya ibadah itu kita masing-masing. Adapun kalau mendoakan sampai ya harus dibedakan ya, kirim pahala bacaan dengan mendoakan ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau sudah meninggal itu kita doakan, bukan kita kirim pahala bacaan, Pak. Kalau kita baca Quran, yang dapat pahala siapa? Ya sing maca, Pak, sing maca. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dalam kitab Allah Al-Qur'an, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan dari 10 kebaikan, 10 pahala 10 satu huruf, Pak. Yang dapat pahala siapa ini? Ya sing maca. Ini awake gak maca ya gak ada pahala. Tapi kalau mendoakan sampai kita doakan semoga orang tua kita diampuni Allah SWT dan seterusnya itu kita doakan, Pak. Kita doakan sampai. Tapi kalau dikirim bacaan tidak sampai, Pak. Karena masing-masing apa? Sesuai amalannya masing-masing, Pak, sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga, aku merasa yakin bahwa sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi segala gerak-gerikku. Maka aku pun merasa malu bila Allah melihatku bermaksiat. Nah, ini tips yang ketiga. Tips yang keempat, aku juga merasa yakin bahwa kematian itu pasti selalu menungguku. Maka aku pun
mempersiapkan segala bekal untuk berjumpa dengan Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tips dari Al-Hasan Al-Basri. Beliau terkenal orang yang sangat zuhud. Nah, tipsnya ini ketika ditanya beliau. Maka harus sekalian, ya semoga kita semuanya ya dimudahkan ya untuk tidak salah kaprah dalam memahami zuhud. Ya. Jadi bukanlah zuhud itu bukanlah orang yang meninggalkan dunia ya. Kayak duwe ra gelem, kayak kelambi HP, pan kelambi sing apik ra gelemnya sing compang-camping bolong-bolong ben dikira zuhud, itu bukan itu Pak zuhud. Ya. Jadi bukanlah zuhud ini orang yang meninggalkan dunia. Ya. Akan tetapi ya, zuhud ini apa? Orang yang menjadikan akhirat sebagai prioritas utamanya. Ya, meskipun ia masih apa? Mencari dunia. Tapi dunia dijadikan hanya sebagai wasilah saja menuju akhirat. Ya. Jadi kalau ini jadi Pak Ustadz kalau isih gelem dikai duit, ya gelem to Pak dikai duit gelem. Ya, kita hidup dunia ya. Ya. Tapi kita jangan menjadikan duit ini apa sebagai tujuan utama kita. Ya, sebagai wasilah saja Pak ini Pak. Ya. Kita dapat duit, ya kita sedekahkan, kita gunakan untuk menafkahi anak istri, untuk kebaikan dan seterusnya, untuk dakwah dan seterusnya. Ya demikian sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.